Halo, shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi di podcast Revival Total Ministry bersama dengan saya hostnya Friska Angelina. Gak bosan lah ya, kangen ya. Ya, kali ini podcastnya saya sudah kedatangan satu tamu spesial, yaitu Kak Agus Perasim. Yaitu sebagai ketua Yeah. Revival Total Ministry yang tersayang ya. Aduh, thank you loh. Tersa- I'm loved. Tersayang kalau lagi baik, kalau lagi bad mood. Jadi Dari baik-baik hati lah banget ya. Bercanda ya Kak. Oke, Oke. hari ini seru banget nih karena kita akan membahas tema yang sangat penting gitu ya. Ya. Apalagi sebelumnya di podcast sebelumnya itu sama Mbak Hilda Betul. sudah membahas tentang delegasi. Ya, Delegasi aja udah penting banget nih kan. Betul. Apalagi kita perlu action lanjutannya berarti. betul banget. Karena gak mungkin bisa dijalankan kalau nggak ada lanjutannya. Ya. Nah, dari Kak Agus sendiri, berarti kita mau bahas apa nih Kak? Oke, nanti kali ini saya mau bahas tentang impartasi, Cak. Waduh, Pernah dengar nggak sih kata impartasi generasi kalian? pernah sih, cuman nggak terlalu umum ya untuk Iya. kata-kata impartasi itu. Kayak sesuatu hal yang ilahi gitu ya. Kayaknya Asik. susah ya gitu. Oke. Karena temanya ini penting ya. Jadi kayaknya kita perlu bantuan Tuhan nih untuk bisa Yes, meneruskan podcast benar. hari ini. Betul. Jadi boleh kita mulai dengan doa dulu ya Kak ya. Oke, kita berdoa yuk. Ya, Ya, siap. kita satu dalam doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih, kami ucap syukur untuk kesempatan yang indah kami boleh berbagi, kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah hikmat, pewahyuan, marifat, dan semua pengajaran yang daripadamu mengenai pendelegasian ini Tuhan, melalui impartasi ini Tuhan, Engkau yang betul-betul bukakan, Engkau yang singkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga sehingga kami menjadi orang-orang yang sudah Engkau tentukan, Engkau yang pilih untuk mengimpartasikan nilai dan kehidupan yang datangnya daripadamu Tuhan, bahkan kasih-Mu boleh kami impartasikan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan pembicaraan kami, sharing kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Karena kita sudah doa, berarti energinya sudah kembali ngumpul, Yes. sudah akan fokus kembali. Udah bangun, Cak? Maklum ya Bapak Ibu, ini agak kurang tidur kita krunya semua. Tapi kita akan tetap berikan Ya, yang terbaik. betul. Roh kita tetap menyala-nyala, Cak. Betul sekali. Baik. Mungkin kita akan ngobrolin dulu ya Kak Ya. dari awal nih. Pasti dari kata impartasi yang penting ini, aku mau tanya dulu ke Kakak definisinya apa sih Kak, biar kita dapat pengertian yang sama dulu nih, sepaham. Oke, setuju banget. Nah, kalau kita mau ngomong tentang impartasi, kita nggak lepas dari tema yang sebelumnya ini sudah dibahas oleh Mbak Hilda, Cak, Ya. yaitu tentang delegasi. Karena kalau kita bicara tentang regenerasi, itu sudah pasti Betul. nggak bisa ditawar, delegasi harus terjadi, Ya. gitu loh. Tapi apakah delegasi begitu saja kita turunkan? Nah, di dalam Alkitab itu banyak banget ngomongin soal masalah impartasi. Nah, apa aja yang kita perlu impartasi dan bagaimana, kapan, itu yang nanti kita akan mau bahas, Cak. Kurang Oke. lebihnya seperti itu sih. Oke, berarti dari kata impartasi kalau Kakak bilang di Alkitab sendiri udah tercatat nih. Wah, Betul. berarti aku ketahuan dong nggak baca-baca Alkitab nih. Sampai kurang familiar ya sama kata impartasi Ya. gitu ya. Berarti kenapa sih Kak kita perlu nih belajar impartasi ini, pentingnya apa? Apa yang jadi dasar ayatnya kalau kayak gitu? Oke. Mungkin Kakak bisa jabarkan lebih lanjut nih. Ya, sebelum ke ayatnya, Cak, di sini saya mau jelaskin bahwa masalah besar pendelegasian kalau tidak terjadi itu nanti jatuhnya akan sentralisasi. Oke. Tahu ya, sentralisasi itu artinya segala keputusan, segala pergerakan datangnya hanya dari satu orang. Ya. Gitu loh. Jadi ke tokoh aja, nggak turun ke yang lain. Makanya apa? Regenerasi nggak jalan. Nah, di Alkitab itu sebetulnya ditulisin ya. Kayaknya definisinya ada dua nih. Kita bicara secara umum dulu. Nah, secara umumnya bahwa impartasi itu adalah memberikan atau memindahkan atau mengalirkan sesuatu yang sifatnya rohani. Oke? Nah, yang lebih rohani lagi adalah maknanya melanjutkan pekerjaannya, memulai generasi, membangun tubuh Kristus dan memperlengkapi umatnya dengan kuasa karunia
serta otoritas. Wow. Itu yang perlu diimpartasikan gitu. Nah, ayatnya sendiri udah pasti dong. Karena kalau kita bicara tentang impartasi ini, kita jangan hanya ikut-ikutan gaya-gaya rohani gitu ya, Ya. impartasi gitu. Nah, di sini saya menemukan di Roma 1 ayat 11. Oke. Tapi izinin di sini saya akan bawa versi NKJV. Oke. Ya. Dibilang gini, "For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established." Nah, kurang lebih bahasa Indonesianya gini ya, kalau salah tolong dikoreksi ya, karena Oke. Anda lebih jago bahasa Inggris ketimbang Waduh. saya. Oke. Bahasa Indonesia dibilang begini, "Aku ingin melihat kamu agar aku dapat mengimpartasikan kepadamu suatu karunia rohani." Ya. Gitu. Nah, di versi yang lain, NLT, New Living Translation. Living Translation, dibilang, "For I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord." Ya. Yang artinya apa? "Sebab aku rindu mengunjungi kamu supaya aku dapat memberikan kepadamu karunia-karunia rohani yang dapat menolong kamu bertumbuh kuat di dalam Tuhan." Nah, bedanya apa, Cak, tadi dari versi NKJV sama NLT? Ini bukan soal masalah yang benar yang mana, yang salah mana, atau kita mau adopsi yang mana, tapi dibilang bahwa karunia-karunia rohani. Jadi karunia rohani itu bukan hanya satu, bukan hanya dua. Karunia rohani bicara tentang karunia Roh Kudus, gitu. Jadi itu yang perlu kita impartasikan. Jadi bukan hanya sebuah tugas, sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan, begitu saja. Tapi ada sesuatu yang sifatnya spiritual, yang datangnya dari Tuhan yang harus mengalir. Oh, jadi kenapa ini penting? Karena gift-nya ini yang dari Tuhan yang harus dikasih. Itulah pembedanya. Nanti kalau enggak, apa bedanya sama organisasi sekuler? Iya, aku juga tadinya mikir kalau impartasi, oh ya udah sekedar dipercayakan aja jabatannya. Tapi ternyata ada hint-nya ini sih, Betul. spiritual gift-nya. Betul. Dan aku baca juga tadi untuk menguatkan kan sebetulnya supaya kamu ditolong dan bertumbuh kuat di dalam Betul. Tuhan. Itu menurut aku, wow, what a blessing gitu kan, dapetin si karunia ini gitu. Berarti Karena yang pada dasarnya manusia kita lemah, rapuh. iya, emang butuh banyak bantuan gitu kan. Seperti Anda kalau dikasih kepercayaan, Waduh. sebetulnya mampu atau tidak, gitu kan? Rada-rada insecure ya Bapak Ibu gitu, tapi tetap aja ya didorong. Iya, karena pengurapan dari Tuhan kita dimampukan. Betul sekali, tanpa Tuhan nggak bisa sampai di sini. Oke, wow ini bagus banget ya, ternyata ayatnya ada ya tuh tadi di Roma 1 ayat 11. Nanti Bapak Ibu baca lagi, mungkin versi-versi yang lain juga ada yang lebih dalam juga dan ya bahkan gitu. mendekati juga. Betul. Oke, aku mau tanya dong kalau gitu Kak. Berarti tujuan impartasi ini apa? Apakah untuk orangnya ataukah untuk orang yang menerima ataukah orang yang memberi gitu kan? Apa yang mau dibangun gitu loh untuk orang yang nerima gitu kan? Karena gak semua orang bisa mau gitu kan menerima tanggung jawab sebesar ini, apalagi kayak kakak udah bilangnya tentang karunia rohani gitu kan. Gimana kalau kita gak siap gitu loh, kayak ntar dulu aku belum kudus gitu. Gimana Kak? Tapi ada benernya juga sih. Gini, ketika kita bicara tentang impartasi, kita bukan bicara tentang kapasitas atau kemampuan personal kita. Oke. Alkitab itu mencatat dan mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tanpa Tuhan Yesus nothing. Betul. Oke. Dan daging kita justru suka akan pengurapan-pengurapan. Oke. Kalau di Revival Total Ministry sendiri, mungkin awal-awal kamu dulu ikut pemurian masih pik-pik. Saya kenal Anda. Bertiga jalan berempat gitu pemuridan, ya masih kan? pendek. Ya, ada orang diminta didoain, ngeluh pinggangnya sakit. Yuk coba mepet ke tembok gitu. Apa yang terjadi? Kakinya ini biar lurus dua-duanya sama. Ya kan? Didoakan berpanjang gitu kan. Benar-benar. Terus jari misalkan ini yang nggak sama panjang bisa tut. Betul. Saya sendiri mengalami itu semuanya. Iya. Gitu loh. Nah, artinya gini, ketika kita bicara tentang impartasi itu jangan kejar hal-hal yang sifatnya kayak sesuatu yang terlalu menyenangkannya aja gitu. Gitu.
Tapi tujuannya apa, Cak? Yaitu memperlengkapi. Tadi firman-Nya ngomong, memperlengkapi. Kedua, menguatkan. Yang ketiga ada mempersatukan. Oke. Karena kalau kita tidak dipersatukan, makanya kita dibilang sebagai anggota tubuh Kristus. Gitu. Kalau kita tidak dipersatukan, kita merasa bisa. Kita bisa melakukan mujizat A, B, C, kita punya pengurapan A, B, C. Akhirnya apa? Ya kita semua nggak tertib. Benar, Gitu. karena jadi ada persaingan lah atau apa gitu ya. Betul. Makanya bagi hati si penerimanya juga mesti siap, ready. Itulah kenapa di RTM setelah Pak Andreas dipanggil Tuhan, ya, itu Pak Yosi membawa satu bekal buat kita semua supaya kita belajar fondasi. Gitu. Tujuannya apa? Supaya kita ready, fondasinya secara hati, karakter itu ready untuk menerima impartasi, karunia Roh Kudus dan lain sebagainya. Makanya butuh apa? Butuh iman, butuh respect. Betul. Itu penting. Dan tentu adalah apa? Kesiapan untuk si penerimanya juga. Kalau nggak siap, misalkan, Cak, aku utus kamu hari ini menjadi ketua Joshua Generation. Waduh, jangan aku tuh. Gak utus yang lain. Biasanya gitu jawabannya. Ya Tuhan, ini aku utus yang lain. Gak boleh ya seperti itu ya. Jadi berarti kalau misalnya kayak gitu ya, yang akan diimpartasi juga perlu preparationnya banyak banget ya, Kak. Betul. Karena kan ya membangun iman itu udah haleluya juga. Iya. Kalau respect mungkin kita kadang suka milih-milih gitu kan, mau respectnya sama siapa gitu kan. Apalagi yang kesiapan gitu. Kalau kita masih suka bingung gitu kan. Aku mau minta ke Kakak deh contoh yang relate nih mungkin di Alkitab terutama gitu kan. Mungkin kita bisa belajar dari kisah-kisah tokoh Alkitab yang sama juga nih tentang impartasi gitu. Ada nggak Kak yang bisa kita lihat? Banyak. Oke, tapi kita pilih ya beberapa aja. Yang pertama adalah Musa dan Yosua. Oke, udah terkenal banget ya, nih. Kamu tahu kisahnya ya. Yosua itu siapanya Musa? Dia itu hambanya. Ya. Oke. Jadi kemanapun Musa berada, sebetulnya dia diikuti bujangnya ini. Si siapa? Yosua. Sehingga tanpa dia sadari, sebetulnya Yosua itu ngelihat bagaimana dia punya keintiman, dia punya hubungan bersama Musa dengan Tuhan. Gitu. Apa yang dia lakukan ketika bangsa Israel protes segala macam, apa yang dia lakukan si Musanya ini gitu, Yosua ngelihat. Nah dari situ ketika jalan bersama ini terjadilah impartasi, secara tidak langsung. Impartasi bahkan secara the whole life-nya, ke seluruh kehidupannya itu terimpartasi kepada si Yosua. Jadi sehingga ketika Musa dipanggil Tuhan, ketika dia meninggal, Yosua langsung dapat perintah dari Tuhan, kamu yang meneruskan. Gitu. Artinya ada track recordnya. Tuhan nggak sembarangan milih orang, kamu deh. Enggak, gitu loh. Ternyata betul Yosua sendiri proven kan, terbukti dia punya humble, dia punya iman, dia punya respect, bahkan dia punya kesiapan. Gitu. Terus selain itu juga ada Elia dan Elisa, ya. Dan kita juga bisa melihat antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan itu juga dilakukan oleh muridnya Tuhan Yesus, yaitu siapa? Paulus dengan Timotius. Wah. Gitu. Kayaknya aku perlu belajar lebih lagi nih Kak tentang si Paulus dan Timotius nih, karena cerita-cerita tokoh yang sebelumnya udah pada terkenal nih. Gitu. Boleh Kak. Oke. Nah di 2 Timotius 2. Oke, 2 Timotius 2. Ayat 2 versi TSI. Ya. Di situ ditulis begini. Semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar saudara-saudari seiman, ajarkan dan percayakanlah itu kepada saudara-saudari yang lain juga, khususnya mereka yang mampu mengajar dan yang akan setia meneruskannya kepada orang lain lagi. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Timotius, dia bilang supaya dipercayakan kepada saudara-saudari yang lain yang apa? Yang mampu. Artinya apa? Punya kesiapan, yang mau mengajar. Dari situ turun lagi apa? Yang akan setia. Oke, syaratnya udah jelas nih ya. Jelas, udah punya kesiapan, hatinya udah ready gitu. Gitu sih. Wow, berarti ya
Bapak Ibu apakah siap? Sebetulnya kalau dia bilang siap nggak siap, daging kita akan selalu bilang nggak siap sih, Cak. Iya lagi, Tahu nggak sih? soalnya apa ya, terasanya berat gitu, jadi Betul. sebuah beban gitu kan. Ya, Karena ya. kita merasanya ya itu harus kayaknya perlu banyak belajar dulu deh gitu kan. Kan untuk bisa mampu mengajar berarti kita perlu belajar dulu kan. Betul. Nah, proses untuk belajarnya ini kan kadang kayak, wah kayaknya kita butuh tahunan deh gitu, Iya, nggak iya, bisa iya, yang iya. langsung gitu kan. Itu menurut kakak gimana gitu? Kalau misalnya aku punya insecurity-nya kayak gitu, misalnya kakak suruh aku, ayo Cak ngajar di sana deh gitu. Terus aku kayak, tar dulu kayak kak, aku belum semampu itu untuk mengajar Ya, gitu ya, loh. ya. Meskipun mungkin kakak lihat aku, bisa kok kamu buat ngajar gitu loh. Apa yang kakak pertimbangkan kayak gitu? Oke, sebelum ke sana, gini, kita perlu sepakat dulu, Cak, bahwa impartasi ini atau pendelegasian ini sesuatu hal yang sifatnya kayak apa ya, lomba-lombaan. Nih pakai aku, pakai saya, pakai saya, pakai Oke. saya. Nggak ada kompetisinya loh, Hmm. oke? Dan juga sebaliknya, buat orang-orang yang nggak mau terlihat, kaum introvert, halo, Kamu yang suka jangan sembunyi. saya maunya di belakang layar dan lain sebagainya. Iya, Ini iya. gampang banget ngomongnya kayak langsung udah deh yang lain aja deh. Saya mah nggak mau dikasih impartasi di delegasi, nggak mau segala Iya, macam. Nggak. Tapi lebih kepada gini loh, bahwa impartasi ini bicara soal masalah kehormatan dari Tuhan. Kita dikasih kepercayaan dari Tuhan yang begitu luar biasa, gitu loh. Jadi ngelihat itunya dulu nih, oke? Nah, ketika leader, pemimpin memberikan satu tugas atau sedang proses impartasi, ya, yang kita lihat adalah yang pertama kapasitas. Oke. Nah, kapasitas itu kadang nggak bisa dilihat oleh diri kita sendiri. Oh betul sih, karena kita Subjektif. cenderungnya ngelihatnya juga negatif dari diri kita Betul, aja kan. betul. Coba kalau suruh ngelis gitu ya, sesuatu yang baik sama yang positif dari diri kita sama yang kurang dari kita akan lebih banyak mudah ngelis yang positif atau negatif. Aku sih kayaknya yang kurangnya sih, Yang kurang ya? negatifnya. Negatifnya ya. Banyak banget gitu kurangnya gitu. Kayak gampang banget ya. Saya mah malas, saya mah gini. Gak konsisten, kurang baca Alkitab, Bener. kurang belajar. Tapi kalau suruh gitu. ngelis apa yang baik dari kamu? Apa ya? Karena kita susah. Iya. Ya kan? Benar. Karena apa? Kita terlalu fokus sama kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Nah, Tuhan Yesus tidak melihat sisi itu. Wow. Bukan berarti dia nggak tahu, bukan dia tutup mata. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu sisi-sisi rapuh kita di mana. Tapi dia Tuhan yang selalu melihat kapasitas. Gitu, bahwa kamu bisa. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Artinya apa, Cak? Kalau misal kamu dipercaya, berarti apa? Kamu punya kapasitas. Nah, kapasitas ini tentu harus berkorelasi dengan apa? Dengan sikap hati. Ini yang paling penting. Oke. Gitu. Wow, ini sebuah apa ya? Keyakinan baru nih. Karena aku maksudnya baru ngeh juga ternyata dikasih tanggung jawab seperti itu tuh bukan cuma dari Kak Agus sebagai pemimpin aja, tapi dari Tuhannya juga loh gitu yang mau mempercayakan. Kita perlu gitu kan. doa juga loh. Karena Tuhan Yesus itu ketika dia memilih 12 muridnya, dia doa dulu, siapa nih Tuhan? Jadi kita pun pemimpin, terutama di Josken juga di RTM gitu ya, untuk mempercayakan sesuatu, bukan sembarang orang, bukan kayak kamu deh, bukan asal mana hadap. Oke. Berarti aku pengen tanya nih ke Kak Agus gitu. Berarti kakak sebagai udah ketua di Josgen, ketua di RTM juga, gimana caranya kakak bisa impartasiin gitu loh ke anak-anak ini gitu kan, karena tahu sendiri gitu kan, anak-anak Josgen terutama banyak banget yang insecure gitu kan. Terus di RTM mungkin banyak bapak ibunya juga, aduh jangan saya deh, nanti dulu deh gitu kan. Biasanya seperti itu kan Kak. Iya. Kakak nih gimana untuk melakukan impartasi itu? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, saya meniru contoh Musa. Oke. Kepemimpinan Musa itu dia ngurusin jutaan orang tuh pusing loh, Cak. Iya lagi. Capek banget. Saya belum sampai ke situ sih. Baru puluhan orang. Ratusan. Aduh capek Tuhan gitu ya. Sehari ketemu ini ketemu itu. Jadi yang pertama adalah doa. Jadi apapun yang menjadi keputusan saya ya, kalau kita bicara tentang leader di Josken dan juga RTM, tahu nggak bahwa banyak tempat-tempat di mana saya meratapi dan saya nangis di situ.
Karena saking pusingnya dengan manusia-manusia Saking ini. pusingnya dan juga kadang gini, jujur loh, kita sebagai masih punya daging ini tuh kayak, duh Tuhan, ini berat banget gitu ya. Nanti belum ada tekanan, belum dari kata orang ini disalah mengerti lah, segala macam lah. Iya betul. Itu ada momen dimana saya juga bergulat dengan diri saya loh, Cak, gitu loh. Makanya kita harus secure. Nah, kita pemimpin itu pasti punya tempat-tempat apa ya, ada istilah saya adalah dark side-nya, ya, tempat sisi-sisi gelap di mana di situ kita meratapi, bergumul dengan Tuhan, bawa keluhan-keluhan kita sama Tuhan, momen-momen di mana kita sebetulnya juga butuh waktu, butuh energi, butuh pertolongan, tapi harus nolong dan hadir buat orang. Itu it's not easy banget. Itu bukan sesuatu hal yang gampang banget buat kita, gitu loh. Jadi itu yang paling utama. Dia punya doa, punya keintiman, punya hubungan khusus dengan Tuhan gitu. Baru yang kedua adalah bagi hidup. Seperti Tuhan Yesus. Dia jalan bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Baik dia pergi ke satu tempat ke tempat lain gitu ya, makan bareng, pergi bareng, makan bareng, itu yang kita lakukan. Jadi benar-benar dalam proses pendelegasian dan impartasi ini betul-betul ada yang kita korbankan. Gitu. Oke, Kak, thank you banget jawabannya ya. Wow. Oke, aku mau nanya deh, kalau gitu berarti kalau nggak terjadi impartasi, apa nih dampaknya? Gimana kalau misalnya yang nerima emang ya udah nggak siap-siap gitu kan, meskipun udah dibilangin kamu bisa kok dan sebagainya gitu kan. Nah kalau kakak sendiri gitu gimana? Kan dulu kakak juga belum jadi ketua RTM kan, akhirnya diberi jabatan ketua RTM oleh Pak Yosia Samudra gitu. Gimana waktu kakak nerima? Kan pasti ada perasaan gak siapnya, apakah penuh struggle, apa bimbang, apa merasa kayak semua beban ada di pundak gitu kan, itu kayak gak mudah kan gitu. Gimana dong Kak Agus waktu itu menanggapinya? Oke, yang pertama kalau kita nggak siap, si penerimanya nggak siap, ya pasti akan turun ke yang lain. Oke, berarti bakal udah pasti 100% kita miss the change gitu aja. Dan itu aduh sayang banget sebetulnya. Sayang banget kalau kita bisa melihat bahwa itu sebuah kehormatan yang tinggi dari Tuhan. Sayang banget, Cak. Mungkin sekarang nggak bisa membayangkan seberapa ruginya, tapi saya percaya nanti ketika kita udah di surga nantinya, itu nyesel banget. Benar-benar. Gitu. Nah, kalau ditanya gimana proses saya dulu, cukup panjang. Tapi coba saya persingkat gini. Dimulai dari 2017 atau 2018 saya lupa ya, bahwa sebetulnya waktu itu Pak Yosi sudah ngasih tanda Cak, bahwa Pak Gus siap-siap ya, kita akan coba challenge. Jadi benar-benar udah. Oh, prosesnya panjang juga itu. Panjang. Pandas tuh dipanggil 2017 ya, 2017 ya. Nah, after itulah entah 2017 akhir atau 2018 Pak Yosi langsung nemuin saya waktu itu, Cak. Langsung ngomong tentang warisan Pak Andreas. Warisan apa? Beliau pernah diajak ngobrol sama Pak Andreas tentang siapa nih penerus selanjutnya gitu. Nah, waktu itu di kamar lagi conversation antara orang tua sama anak lah ya, Pak Andreas sama Pak Yosi. Dad, nanti siapa yang akan nerusin? Gitu. Si ini disebut enggak. Si itu enggak. Siapa? Agus. Padahal tahun itu saya masih banyak proses gitu. Bener. Dan waktu itu Josgate juga masih rame-ramenya kan, bocil-bocil ya. Iya betul, itu masih raw banget. Jadi kayak ladang itu masih, tanaman liarnya itu masih banyak. Bener. Lagi gitu, pusing Josgate juga tuh disuruh jadi ketua. Kalau dibilang tahun-tahun itu saya sendiri juga belum terlalu secure. Saya masih lari-lari dari panggilan gitu loh, karena kayak di dalam hati itu Tuhan itu udah ngomong sebetulnya gitu, cuman kayak denial, kayak menolak-nolak gitu loh, Cak, gitu. Jadi ketika pertama disampaikan itu, waktu itu saya sama Kareta kita ke Bandung, terus nginep di satu hotel sampai jam 1 jam 2, kayaknya kita kayak cuma ngeliatin atap berdua gitu. Hidup kita gini amat ya gitu. Tapi kita nggak bisa bilang ke siapa-siapa kan, karena waktu itu masih sifatnya satu arah. Kita
Waktu itu saya masih diuji, di challenge, coba dipersiapkan gitu ya, coba di deal hatinya, nih Pak Kus siap nggak ya kayak gini-gini. Kan ada dua nih, saya terima atau enggak. Iya. Kasih Gitu. aja yang lain mungkin yang lebih siap Ada yang gitu. lebih, ada yang lebih siap gitu. Bukan berarti waktu itu saya punya ambisi dan motivasi untuk ada di posisi ini, Cak. Iya. Sama sekali. Buat saya gini, posisi, kedudukan itu sebuah tanggung jawab. Iya, betul. Dan itu pasti ada harga yang dibayar dan itu daging kita habis. Iya. Gitu. Jadi buat saya secara pribadi melihat posisi itu bukan sebuah tempat prestisius, tempat yang begitu megah, mewah, Nggak punya ambisi untuk ke sana ya. nggak ada jadinya. sama sekali. Malah saya melihat posisi kedudukan ini habis. Itu loh, oke. Tapi itu tadi saya nggak bisa lari karena urusannya sama Tuhan gitu. Ketika Pak Yosi bilang begitu, ya Pak coba deh kita jalani lewat mentoring segala macam. Makanya teman-teman yang tahu nih gitu kan, Bapak Ibu Saudara yang lihat podcast ini juga gitu, yang lihat waktu itu masih inget banget Cak, kalau ada seminar di Honda Tebet waktu itu ya. Tiap datang gitu ya, kita tuh mukanya saya sama Kak Reta itu udah yang capek gitu. Kan habis dikeramasin, istilahnya dikeramasin. Iya, istilah dikeramasin itu kayak diarahin, didil, bagus harus gini. Itu habis daging. Gitu sih. Nah, sampai itu masih berjalan. Hitung aja, let's say 2018 lah ya. Iya. Terus Tuhan kasih kepercayaan buat menjadi ketua RTM ini, lupa saya. Akhir 2023 kalau nggak salah ya. Lupa lagi aku juga. Atau 2004 lupa karena sama sekali nggak nge-track ya. nge-track, karena sama sekali itu bukan sesuatu yang dikejar, ngerti nggak sih? Benar-benar. Jadi kayak ya udahlah gitu. Nah, bayangin let's say 5 tahun lah ya, Iya, proses yang panjang. betul. Dan Pak Yosi pernah waktu ini diretas kok, tahun lalu atau tahun sebelumnya kan bilang di mimbar waktu itu, saya ingat banget. Saya biar ngomong di sini di mimbar, Pak Agus tuh nggak tahu saya pernah uji dia, saya pernah cek hatinya dia. Oh dia gagal, selesai. Wow, keras sekali ya. Serius. Oh Pak Yosi habis nonton ini. Sorry Pak Yos. Oh karena di Retna sudah iya, disinggung benar-benar kan sih. gitu. Dan kita juga nggak tahu part di mana Cak. Part di mana kita juga nggak ngerti. Beliau juga nggak ngomong bagian mana. Pokoknya pernah ada gitu. Kita sampai oke, gitu. Tapi kita merasa nggak lagi di challenge segala, enggak. Bagian kita adalah ketika kita dikasih satu kepercayaan, hati kita responnya gimana. Itu aja sih Cak. Sampai satu titik waktu saya dipercaya dan mulai didoakan untuk menjadi ketua RTM, mungkin itu kan momen di mana ada Retnas, iya benar 2023 itu ada Pak Gideon, Bu Som, Pak Yosi sendiri, kemudian ada Pak Benny dari Kupang, Bu Dina. Itu yang mendoakan sama-sama. Nah ini proses impartasi, pengurapan. Oke. Gongnya di situ, tapi kan prosesnya panjang. Itu tadi kan ya. Benar. Gitu kayak Musa sama Yosua. Iya. Cukup menjawab. Oke. Berarti ya maksudnya kan berarti selama berjalannya sebelum kakak mendapatkan si impartasinya itu pun kakak kan belajar kayak apa ya, mirroring ke Pak Yosi juga kan. Iya, kayak betul, bagaimana betul, dia betul, memimpin. meneladani, betul. Oke. Keren sih ini. Jadi mungkin kita yang sekarang masih struggle bakalan kalau misalnya disuruh siap gak? Ayo dah siap aja dulu ya. Iya aja dulu ya. Bener kalau dibilang waktu itu mau gak? Enggak. Bener loh Cak. Kalau boleh kita ngomong terbuka banget. Iya. Enggak gampang. Yang lain aja dah gitu. Iya, Tapi lain setelah deh. dijalanin ternyata bisa kok ternyata ya. Karena kekuatannya bukan dari kita. Nah bener. Antara bisa nggak bisa tuh bukan karena kita yang mampu. Tuhan yang mampukan. Melalui apa? Pengurapan itu tadi. Iya. Gitu sih. Jadi kalau udah Tuhan udah milih berarti dia nggak akan salah. Betul. Dia nggak akan biarin kita sendiri jalanin ya kan. Keren banget Kak. Oke. Berarti tadi kita udah ngomongin tentang teori-teorinya gitu soal impartasi. Aku udah tahu juga dari contoh-contoh kisah Alkitab ya segala macam. Aku mau minta ke Kak Agus, boleh nggak Kak jelasin step yang konkretnya nih yang kita bisa lakukan, langkah-langkahnya untuk melakukan si impartasi ini. Oke. Yang pertama adalah bangun hubungan. Oke, bangun hubungan. Ya, bangun hubungan ini dua arah ya Cak ya. Maksudnya antara kita dengan Tuhan dan juga kita dengan sesama, dengan orang yang kita memang mau impartasi. Gitu. Karena tanpa hubungan nihil. Apa yang mau dibagiin? Kan tadi definisinya kita melepaskan
kita mengalirkan, Membagi hidup. Jadi kalau nggak ada hubungan, nggak ada salurannya, gitu. Jadi mau nggak mau harus ada hubungan. Jadi terjadi impartasi secara natural melalui keteladanan hidup. Sama seperti Musa dengan Yosua, tadi murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus, dengan Paulus dengan Timotius. Waktu yang tadi cerita soal masa situasinya saya dengan Pak Yosi, gitu. Itu sebulan sekali minimum ketemu, gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah doakan. Doa. Oke. Nggak bisa enggak. Karena apa? Kita mau menguji bahwa ini orang yang tepat nggak. Kita tahu Tuhan Yesus memilih 12 murid. 12-nya berhasil nggak? Betul. Apakah yang gagal Tuhan Yesus? Enggak. Hati manusianya. Betul. Karena fokusnya udah shifting. Betul. Udah bergeser ya. Doakan dan peka terhadap orang yang harus diperlengkapi gitu. Yang ketiga adalah lakukan penumpangan tangan dan doa untuk pengurapan. Gitu. Dan yang keempat adalah dampingi dan bimbing dalam kasih dan kebenaran. Nah, kalau di Josgen, di RTM itu makanya ada proses mentorship, mentoring. Gitu, Cak. Benar-benar. Aku suka banget sih ini jawabannya gitu ya. Kalau kita udah bangun hubungan dan kita doa gitu kan, apa yang harus dilengkapin gitu, kita terkonek terus sama Tuhan gitu. Terus apa ya, kita disupport juga sama orang sekitar gitu, kayak kurang apa lagi gitu kan. Harusnya udah lebih siap lagi gitu kan. Tapi ternyata juga harus di-maintain dengan kita juga tetap mau punya kerendahan hati untuk di-mentorin terus gitu kan, dibimbing terus gitu. Karena mungkin nggak selamanya juga ya, kayak apa yang aku, correct me if I'm wrong ya Kak. Kalau misalnya kita dikasih nanti satu karunia gitu, terus kita mungkin agak error dikit gitu kan. Ada aja masanya di mana mungkin kita akan jalan kemana gitu kan. Makanya diperlukan mentoring supaya kita balik lagi, kalibrasi lagi gitu kan ya. Betul. Oke. Makanya di Alkitab juga ada kok Cak, dibilang bahwa karunia nabi ya tunduk sama nabi-nabi. Artinya apa? Karunia itu kan sifatnya pemberian, ya kan? Itu harus tunduk sama apa? Pribadinya si nabi itu sendiri. Artinya nabi-nabi itu ya, kalau misal kita mau bergerak ke sana, kamu salah, ya kamu harus tunduk sama nabi-nabi juga gitu loh. Oke. Gitu sih. Berarti ini ada kemungkinan gak sih Kak, misalnya orang yang udah kita impartasi ini gitu kan, terus ternyata dia somehow dia rebel dan karunianya tuh bisa hilang kah atau gimana gitu? Nah itu ada banget kayak kisahnya si Elisa, ya kan? Elisa itu dapat dari Elia, ya kan? Tapi prosesnya Elia sama Elisa ini beda. Elia itu mati daging segala macam, dia mati dari ambisinya. Ketika dia dikejar sama si Isabel segala macam, dia pengen mati, pengen bunuh diri di bawah pohon, ya. Sampai akhirnya dia disuruh Tuhan lari, dihidupi sama Tuhan. Disitulah dia mulai taat sama Tuhan, gitu. Nah, tapi Elisa enggak. Itulah kenapa penting banget bagi hidup itu tadi. Tujuannya apa sih? Supaya dipastikan karakternya, hatinya itu mendarat banget. Jadi kalau kita diberikan, diisi dengan karunia Roh Kudus, itu betul-betul secure, gitu loh. Bukan untuk kesombongan, benar. Sesuai fungsi dan kegunaannya. Gitu, Cak. Aku udah menangkap sih ya untuk impartasi ini sesuatu yang keren sih gitu. Dan aku mungkin boleh kasih kesimpulan sedikit ya. Tadi kalau dari ayatnya di Roma 1 ayat 11 itu, impartasi berbicara soal karunia rohani yang tujuannya tuh dikasih untuk menguatkan kita yang menerima gitu. Kemudian impartasi juga perlu melibatkan pemimpin gitu kan, yang harus terkoneksi sama Tuhan dulu, dia bagi hidup ke yang nerima, dan yang nerima pun harus bisa bangun iman, respect sama kesiapannya gitu. Jadi impartasi ini kan lebih menitik beratkan kan kepada orang yang menerima juga gitu. Cuman yang memberinya juga harus punya rasa oke, aku bisa kok percayain ini ke kamu gitu kan. Bukan kayak ini aku udah dengar dari Tuhan tapi akunya yang gak secure gitu untuk mempercayakan gitu kan. Kadang suka kayak gitu juga kan Kak. Jadi perlunya si orang yang mengimpartasinya itu juga untuk connect sama Tuhan gitu, biar selalu bener kok ini dari Tuhan gitu. Kamu gak perlu ragu karena Tuhan juga akan bawa orang ini untuk melewatinya. Kayak gitu ya. Nah, tambahin satu hal di bagian ini, mumpung teringat bahwa si pemberi impartasi itu juga mesti punya ketulusan dan kemurnian. Karena kalau enggak, ketika penumpangkan tangan, yang ada transfernya bukan transfer ilahi,
tapi transfer yang lainnya. Oke. Transfer duit sih nggak apa-apa. Loh, bercanda. Gitu. Bener-bener. Jadi malah yang terjadi ke transfer spirit-spirit yang bukan lain. dari Tuhan yang lain. Makanya dari kitanya juga yang pemberinya juga mesti makanya benar-benar harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Betul. Oke, setuju banget sama Kak Agus. Oke, aku udah suka banget sama kata-kata impartasi ini. Sekarang udah mulai kebuka ya. Yang tadinya nggak familiar gitu kan, terus kayak wow keren sekali Iya, gitu. iya. Dan mungkin Bapak Ibu saudara semua yang mendengar juga mungkin jadi tergugah juga ya kayak oh harusnya aku bisa lagi lebih siap nih gitu. Nggak Ya. apa-apa belajar dulu, tapi waktu pas lagi ditembak sama Tuhan, ayo kerjakan Iya, kayak betul. gitu. Karena Tuhan yang akan mampu kan. Iya, jangan melewatkan kesempatan Betul. gitu ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Kak Agus untuk merangkum Oke. semua pembicaraan kita hari ini. Oke, thank you, Cak. Jadi ini dari saya untuk menutup pertemuan ini. Tugas kita bukan hanya menyelesaikan pelayanan kita, Ya. tapi juga memastikan ada orang yang melanjutkannya dengan kuasa dan pengurapan yang sama, bahkan lebih besar. Oh, Itulah kenapa kabar baik buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang menantikan kok RTM sekarang beda ya segala macam. Kita nantikan tahun ini. Oke, wow, ada sesuatu yang lebih besar lagi nanti ya. Di Josket kan kita udah mulai, Ca, spirit led, dipimpin Roh Kudus. Betul. Gitu. RTM udah pastilah. Iya. Gitu. Siap-siap lah. Udah ngeri-ngeri sedap ini semua pokoknya. Iya, iya. Tapi kita percaya sih kalau semuanya bakalan indah karena Tuhan Yes, yang pimpin. Iya. Oke. Makanya ikut retret nanti RTM 2025. Oke, promosinya dari sekarang. Iya, dari sekarang. Terima kasih banyak Kak Agus udah Sama-sama, Ca. berbagi tentang impartasi hari ini dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipraktekkan sama Bapak Ibu Saudara semua dan kita nanti akan ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Ya. Mungkin kita akan tutup dulu dengan doa supaya Bapak Ibu Saudara semua siap menerima berkat impartasi ya dari terima. Kak Agus. Oke, Boleh, kita Kak? bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu dan biarlah pewahyuan-Mu terus bertambah-tambah dalam diri kami. Kami terus diperlengkapi sehingga kami siap menerima impartasi yang daripada-Mu secara langsung Tuhan, baik itu tentang tugas, pekerjaan, pelayanan maupun karunia Roh Kudus. Kami siap Tuhan karena semua akan kembali untuk nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Thank you Tuhan, biar berkat-Mu mengalir buat kami semua. Terima kasih buat anak-Mu Ica yang sudah memimpin jalannya podcast ini. Berkati kehidupannya, masa depannya Tuhan, diberkati jalan hidupnya dan juga pasangan hidupnya Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, itu doa yang terakhir. Impartasi itu, Ca. Terima kasih Bapak Ibu Saudara ya. Jadi doain saya semua itu. Baik, oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Agus. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar podcast ini juga dari awal sampai akhir. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya dengan tema-tema yang lebih seru lagi pastinya. Baiklah, kami berdua, Ya. saya Friska. Saya Agus Perasim. Kami pamit dulu undur diri. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.